Ini gimana menurut pendapat Mas Harta dengan dua kasus, terutama yang kasus yang pertama ini, yaitu kendaraan dinas Ketua KPU Lubuk Linggau menabrak anak-anak yang mengendarai sepeda motor bonceng tiga, disebutkan dua meninggal dunia dan satu tidak cedera ringan. Ada indikasi mengajak damai. Nah, apakah ini bisa dilakukan dengan kasus seperti ini? Silakan Mas Harta. Terima kasih Pak Muhammad Rutsin. Sebelumnya saya akan mengomentari dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hukum pidana. Jadi kalau memang dari konsep hukum pidana, untuk restoratif justice itu sendiri sebenarnya untuk perkara ringan. Jadi restoratif justice itu sebenarnya lahir karena ada ketidakpuasan dalam sistem hukum pidana yang ada. Jadi misalnya ada orang mencuri sepeda motor. Jadi ada seorang penjual tahu, kemudian dia punya sepeda motornya itu dicuri. Kemudian si pencuri tertangkap. Pencurinya dihukum 5 tahun penjara misalnya. Tapi bagi si korban, si penjual tahu tadi, ternyata motornya tadi tidak kembali. Motornya tadi dipreteli, kemudian sudah dijual dan tidak tahu diantah berentah. Keadilan bagi korban itu tidak ada. Keadilan bagi pelaku yang ada. Pelakunya dihukum. Betul. Tetapi bagi korban, motornya nggak kembali. Nah, maka timbullah marwah dari restoratif justice itu adalah memulihkan. Restoratif justice itu bahasa Indonesianya keadilan restorasi. Keadilan memulihkan rasa adil. Jadi ada kecenderungan memulihkan rasa adil bagi korban. Jadi yang dikedepankan adalah rasa keadilan buat korban. Nah, untuk perkara ini, saya berbicara dari segi hukum pidananya dulu. Untuk perkara ini, si bapak yang menabrak pakai mobil tadi, kemudian kalau dikatakan bisa nggak pakai restoratif justice untuk perkara ini dengan keluarga korban, saya rasa tidak bisa. Pertama, apa yang akan dipulihkan? Korbannya sudah meninggal. Apa yang akan dikembalikan? Satu. Yang kedua, jika menelisik, ini kita bicara dari formalitas hukum pidananya. Ya, betul. Pelaku itu perlu diperhatikan bahwa penyelesaian perkara bukan cuma dari sisi restoratif justice. Ya, ada banyak cara, mediasi penal contohnya, jadi mediasi pidana. Tetapi salah satu bentuk mediasi penal itu harus berdasarkan undang-undang, karena hukum pidana itu sifatnya legalistik. Jadi harus ada aturan yang mengatur sebelumnya. Dia ada konsep azas legalitas mengatakan bahwa tidak bisa dipidana suatu perbuatan yang tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi memang masalah aturan itu harus jelas. Tapi saya juga melihat dari sisi lain, korban yang ditabrak itu adalah anak di bawah umur. Yang notabene mengendarai sepeda motor, tentu saja kalau umurnya masih atau di bawah 17, mereka belum punya SIM. Ya, betul. Orang yang tidak punya SIM itu tidak berhak berada di jalan raya. Nah, jadi sebenarnya kalau melihat dari sisi yang kedua, saya lihat dari sisi ilmu kriminologi, di ilmu yang melihat secara menyeluruh tentang fenomena tindak pidana atau kejahatan. Si korban yang meninggal dunia, yang bawa motor, itu tidak berhak berada di jalan. Ya.
Iya kan? Jadi sebenarnya Ya, siapa yang salah? Orang yang memberikan kendaraan itu kepada korban. hmm, Kenapa anak kecil bisa ada di jalan? Dan itu banyak kita temui eh, di jalanan. Anak-anak kecil bawa sepeda motor, bawa mobil. Padahal kenapa ada aturan? Itu karena ada kematangan psikologis dalam membawa kendaraan. ya, Yang tua aja belum tentu matang. Makanya ada uji SIM untuk punya bawa kendaraan. ya. Nah, juga perlu dilihat apakah si bapak yang bawa mobil itu mengendarai dengan kecepatan berapa. Apakah kendaraan ini tiba-tiba muncul? Jadi memang melihatnya harus secara holistik, harus secara menyeluruh. Betul, betul. Jadi itu menurut pandangan saya dari sisi kriminologi. Jadi mungkin salah bapak itu, tetapi juga ada salahnya si korban karena dia belum cukup umur untuk bawa kendaraan bermotor. Jadi juga dipastikan bapak itu apakah dalam keadaan sadar atau kan ada yang mungkin sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang atau memacu kecepatan melebihi batas maksimum padahal lewat perkampungan. Dan itu kan perlu dikaji dan diteliti. Ya, betul, betul. Tapi kalau untuk menggunakan restoratif justice untuk perkara ini susah karena di peraturan Kapolri, peraturan Mahkamah Agung, peraturan atau Kejaksaan, Jaksa Agung itu tidak memungkinkan untuk perkara berat atau perkara serius. Yang dikedepankan untuk restoratif justice itu adalah untuk perkara-perkara ringan. Betul. Dan tadi saya agak sedikit menggelitik kalau dengan restoratif memulihkan keadaan korban yang mana yang mau dipulihkan? Betul. Orang sudah meninggal dunia, apakah ada bisa dihidupkan kembali? Betul. Agak sulit. Masuk akal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.